Pernah dengar istilah orang Madura ada di mana-mana? Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah itu. Tapi sebelum lanjut, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang, supaya saya bisa memberikan info-info terbaru, fakta-fakta unik, tutorial, tips, dan semacamnya di channel ini. Oke, lanjut. Orang Madura ada di mana-mana, dan benar, saya punya beberapa buktinya. Yang contoh yang pertama yang ini, orang Madura ada di Malaysia, jualan nasi bebek di Malaysia. Yang pertama. Yang kedua, orang Madura ada di Jeddah, jualan rujak di Jeddah. Ini juga ada buktinya. Terus yang ketiga, orang Madura jualan sate di Sydney, Australia. Ini juga ada buktinya. Kok mungkin kalian akan bertanya, kok rata-rata orang Madura jualan, Bang? Enggak di Indonesia, enggak di luar negeri, kok rata-rata jualan, Bang? Ya, memang apa ya, memang passion kita emang jualan. Dari dulu passion kita emang jualan. Dari dulu profesi kita di Madura juga rata-rata emang jualan. Dari dulu sebenarnya ada juga yang nggak jualan, ada di Madura. Yang seperti yang satu ini nih, yang mengurus sawah di Jepang sendirian 30 hektar, orang Madura juga sendirian. Bayangin, sendirian ngurus sawah di Jepang 30 hektar. Dan ini lagi yang unik nih. Yang unik lagi ini nih, WNI katanya jauh-jauh kerja ke Tokyo, ke Jepang, mandarnya malah orang Madura. Mandarnya malah orang Madura. Lihat betapa gigihnya orang Madura. Kita waktu baca beritanya, soalnya kita nggak itu sih, saya nggak dapat videonya, cuma baca beritanya doang. Kita ketawa baca beritanya, kita ketawa. WNI asal mana dia ya, kerja jauh-jauh ke Tokyo, Jepang, jadi kuli ya, istilahnya kerja proyek lah. Mandornya malah orang Madura. Terus emang nggak ada, Bang, kalau kalian nanya, emang nggak ada, Bang, maksudnya yang orang Madura yang ada di luar negeri tapi lewat jalur prestasi, bukan jualan, bukan kerja, bukan apa. Ada, kita juga ada buktinya. Ini juga nih ada buktinya. Mahasiswa, seorang mahasiswa asal Pamekasan, kalau nggak salah asal Pamekasan, dia bekerja di Jepang. Kayaknya kalau nggak salah ngambil bagian pertanian apa kayaknya. Juga ada juga di yang maksudnya yang lewat jalur prestasi, nggak cuman kerja, nggak cuman jualan. Ada juga orang Madura yang misalnya ini ada nih juga nih. Gimana ya, orang Madura emang ulet, dia pikirannya emang ulet. Memang maksudnya kalau kata orang sini ngotot lah, istilahnya ngotot lah. Kalau orang Madura emang ngotot. Orang yang pengen kerja dia ngotot. Mental kita bukan, kalau kata anak zaman sekarang mah, mental kita bukan mental kaleng-kaleng. Kita tembus kemana, kalau jurusan se-Indonesia mah orang Madura ada di mana-mana, tapi masih dalam negeri kita udah nggak bahas lagi. Udah emang banyak jualan, ada yang jualan. Kalau biasanya rata-rata kalau yang jualan warung sembako kayak kita ini, biasanya rata-rata dia dari daerah Sumeneb. Waduh, Madura tapi daerahnya Sumeneb. Kalau yang ngumpulin rongsokan, jualan sate, jualan es batu, dia biasanya daerah Sampang, Bangkalan. Dua itu emang daerahnya dia yang khusus nekuni pekerjaan itulah. Tapi ada juga yang warung kayak gini, ada juga, tapi nggak banyak. Gimana ya,
di pikiran orang Madura, kenapa dia tembus kemana-mana? Di pikiran orang Madura nggak ada istilah gagal, nggak ada di pikiran orang Madura. Terus terang di pikiran orang Madura istilah gagal nggak ada. Kalau orang-orang pada umumnya mau ngerantau kemana, jangankan di luar negeri, di dalam negeri aja cuman beda, anggaplah beda kota, beda provinsi doang, kita kan mikir ntar nyampe sana kita makan apa, gimana kalau kita nggak ngerti bahasa mereka, gimana kalau daerahnya nggak sesuai sama kepribadian kita. Kalau di orang Madura nggak ada istilah itu. Orang Madura, dia sebelum berangkat, orang Madura sebelum berangkat merantau, orang Madura, yang ada di pikiran dia, anggaplah angan-angannya orang Madura, mimpinya orang Madura yang ada di pikiran dia. Dia mimpinya belum juga kerja, belum berangkat gitu, belum berangkat kerja. Yang ada di pikiran orang Madura udah jauh dah. Entar pulang mau beli mobil ini, entar pulang mau bangun rumah ini, entar pulang mau jalan-jalan ke sini. Pokoknya yang ada di pikiran orang Madura kesuksesan, bukan kegagalan, kesuksesan. Makanya dia berani merantau kemana-mana. Bahkan saking uletnya orang Madura, ulet pemikirannya, mentalnya, saking dari uletnya, ada yang ke Mekah naik sepeda. Ke Mekah naik sepeda, bayangin, ke Mekah naik sepeda. Kita aja dari Jakarta ke Tangerang, mungkin dari Jakarta Timur ke Tangerang naik sepeda, belum juga berangkat. Mungkin kalian akan berpikir, waduh, apa nggak copot tuh dengkul gue sepeda kejauhan kayak gitu. Kalau kita orang Madura enggak, sekali dia punya tekad, punya kemauan, yaitu ke Mekah naik sepeda, jadi berangkat ke Mekah. Pokoknya Madura unik-unik. Bukan kita mau apa ya, bukan kita mau ninggiin suku kita sendiri, Madura daerah kita sendiri, bukan, tapi faktanya emang kayak gitu dari dulu memang. Makanya banyak kan ulama-ulama zaman dulu yang asalnya dari Madura, dia ada yang di Mekah, belajar di Mekah atau di Mekah. Sebenarnya banyak, bukan cuma Madura, di Indonesia banyak juga ulama-ulama dari Indonesia yang ke Mekah. Tapi dari Madura emang udah dari dulu, emang jiwanya emang udah suka merantau, entah nyari ilmu, entah nimba ilmu, entah kerja, entah sekedar jalan-jalan. Emang jiwanya dari dulu emang merantau. Pokoknya unik lah, orang Madura unik. Udah segitu aja. Kali ada pertanyaan atau ada usulan, ntar di video berikutnya kita mau bahas apa, tinggal tulis saja di komentar. Ntar kita cariin seputar Madura, tapi seputar Madura. Ntar kita di konten selanjutnya kita bahas lagi keunikan Madura lainnya. Sekian.